Oke, kembali lagi di channel KDRT. Bagaimana cara memenangkan sebuah balapan? Sebenarnya ada 3 basic parameter untuk memenangkan sebuah balapan. Yang pertama, ada pembalapnya. Yang pasti pembalapnya udah dipilih. Yang kedua, mobilnya. Mobilnya juga udah ada. Dan yang terakhir adalah men-setup mobil balapnya. Seperti apa? Nah, kali ini kita akan membahas cara men-setup mobil balap supaya bisa memenangkan sebuah kejuaraan. Dan ada 8 parameter. Kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama, kita harus men-setup suspensinya dulu, mulai dari pemilihan spring rate. Oke, seperti kita lihat di sini, yang gue pegang ini adalah pair dari coilover atau shock. Dan biasanya di pair ini ada tulisan menandakan panjang dari pair ini dan berapa kilogram dari pair ini. Biasanya kayak gini ada 180 strip 80. Biasanya kalau 180 ini menandakan panjang dari si pair ini. Dan yang 80 itu biasa menandakan 8 kilogram. Nah, 8 kilogram itu apa sih? 8 kilogram itu adalah berapa banyak tekanan yang dibutuhkan untuk menekan setiap inch dari pair ini. Kalau misalnya 8 kilogram ya berarti dibutuhkan 8 kilogram per inch-nya untuk mengkompres pair ini. Oke, selanjutnya setelah kita menentukan spring rate depan dan belakang, selanjutnya kita men-setup suspensinya. Nah, suspensi di sini bekerja untuk membantu dari kinerja spring ini. Kalau kita lihat biasanya kalau di pulpen simple kita lihat, biasa kita temuin sehari-hari. Kalau pulpen yang cetak-cetak tuh kan ada pairnya. Coba kita tekan. Otomatis pada saat kita tekan, segitunya juga pair untuk berusaha untuk expand. Nah, disinilah fungsi shock untuk membantu rebound serta compressionnya dari pair ini supaya kerjanya tidak liar dan bisa kita tentuin sesuai maunya kita, handlingnya seperti apa. Dan biasanya kita bisa menguji langsung di atas track. Begitu juga sekarang udah zaman canggih ya, udah banyak software yang bisa membantu untuk men-setup suspensi menjadi lebih mudah. Jadi di situ biasanya indikator itu bisa kelihatan G-nya seperti apa, ke kanan ke kiri. Jadi itu bisa menentukan center of gravity-nya. Biasanya dilihat lebih banyak ke depan atau ke belakang. Kalau biasanya lebih banyak ke depan, otomatis mobil biasanya pasti akan cenderung lebih under. Kalau lebih banyak ke belakang, mobil pasti akan cenderung oversteering. Nah, itulah perlunya setup suspension. Tapi nggak melulu tentang setup suspension. Berikutnya kita akan bahas bagaimana men-setup mobil supaya lebih stabil lagi. Oke, selanjutnya yang akan membantu kinerja handling itu selain pair tadi kita udah bahas. Coilovernya juga udah. Selanjutnya adalah kaki-kaki. Yang dimaksud kaki-kaki itu apa aja sih? Mulai dari tie rodnya, lower arm, upper arm, terus sway bar, semuanya harus di-setup dengan baik. Nah, seperti kita lihat di sini, kalau umumnya mobil-mobil yang harian kita pakai, karena memang itu kan mengejar comfortable ya, supaya lebih nyaman, mobil itu biasanya bagian busing-busingnya itu menggunakan bahan karet. Dan biasanya kalau di balap itu mulai men-setup dari karetnya dikerasin dengan hardened rubber atau yang masuk level up-nya yang bener-bener buat mobil super touring lah, emang udah mobil balap beneran dan yang pasti harus memenuhi regulasi, itu biasanya diganti dengan menggunakan pillow ball. Seperti kita lihat di sini, ini semuanya join-joinnya ini udah menggunakan pillow ball. Bahkan di sini juga lower arm-nya juga udah dibikin custom supaya memang bisa mendapatkan setup yang lebih maksimal lagi. Nah, selanjutnya yang nggak kalah penting setelah handling baik, kita harus memikirkan masalah pengeremannya. Biasanya untuk mobil balap pengeremannya udah pasti diganti dengan big brake kit yang memang disesuaikan dengan mobilnya sendiri. Nah, sekarang kita membahas ke masalah setupnya. Di sini jangan lupa pilih piringan yang memang slotted, yang memang di sini biasanya piringan besar itu ada pilihan yang drill atau slot. Kalau drill itu rentan untuk crack. Kalau buat balap biasanya memang digunakan untuk kayak pembuatannya itu dengan slot kayak gini. Kita udah bahas di episode sebelumnya, kemarin pada saat kita mampir ke Asko Motorsport, kita bahas tentang big brake kit. Kalian bisa lihat linknya di bawah. Nah, selanjutnya, kampasnya udah pasti pakai kampas yang racing. Biasanya kampas racing itu kinerjanya itu nggak dari nol. Biasanya itu mulai dari start, kalau nggak salah ya, gue lupa juga, antara mungkin 200 derajat ke atas baru dia bisa bekerja. Makanya kalau buat balap biasanya
pada saat warming up, selain memanaskan ban, kita juga memanaskan remnya. Biasa di tapping tuh remnya, supaya remnya tuh pada saat start udah di temperatur yang kerjanya udah optimal. Nah, biasanya juga derajatnya tinggi, sekitar sampai kerjanya itu bisa sampai 880 derajat. Makanya kalau kita lihat tuh balap-balap yang endurance yang sampai malam tuh kelihatan tuh piringannya nyala tuh. Atau kita lihat balapan night race, piringannya sampai merah, sampai jadi bara, karena memang temperatur itu panas banget, sampai hampir 900 derajat. Oke, selanjutnya tadi gue udah bahas sampai merah. Tentunya merah ini panas itu tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Untuk itu kita butuhkan pendinginan pada pengeremannya. Nah, bagaimana bentuk pendinginannya? Gue minta tolong sama Re. Lo kan ini ahli perasapan nih, Coba nih, karena di sini remnya ini udah dibikin ducting khusus untuk memberikan pendinginan yang maksimal. Nah, gue mau mensimulasikan lewat asap, kurang lebih anginnya pada saat masuk ke ducting itu pendinginannya seperti apa. Ayo kita lihat. Ayo coba yang banyak asapnya Wow, tuh kalian bisa lihat. Boleh dicoba lagi sekali lagi Tuh, lihat tuh. Di sini kan ada kisi-kisinya ya, dia tupis gitu kan piringannya. Nah, dari kisi-kisi ini dia langsung ngeluarin angin. Jadi angin yang masuk ke dalam langsung dibuang. Jadi otomatis pada saat melakukan pengereman, itu kan remnya panas banget ya, sampai merah kayak gitu. Nah, pada saat di straight line kan kita nginjek rem. Nah, disitulah angin masuk melalui ducting yang ada di bumper, masuk ke dalam kalipernya atau piringan, ini otomatis akan langsung mendinginkan. Jadi otomatis remnya juga pasti akan terus bekerja maksimal. Karena kalau temperaturnya terlalu panas, biasanya rem biasanya nih yang gue rasain bisa blong, bahaya banget ya. Oke, selanjutnya yang nggak kalah penting dan harus dipikirin, downforce. Nah, kita mulai bahas dari spoiler. Nih gede banget tuh GT Wing-nya. Tapi ini sebenarnya GT Wing bukan buat mobil ini, tapi kurang lebih akan dibikin selebar ini. Kita lihat seperti apa. Nah, gue sempat waktu itu nih majang di Instagram tentang ngebahas tentang downforce. Terus ada temen yang nanya bedanya bracket. Ada yang wingnya ditaruh di atas gini. Ada yang modelnya begini. Bedanya apa? Kalau menurut gue itu beda di gaya doang. Karena fungsinya sebenarnya adalah dari wingnya itu memberikan tekanan seberapa besar, seberapa maksimal. Kalau kita lihat di sini posisi wingnya flat. Nah, posisi flat ini ada keuntungan dan kelebihannya. Keuntungan yang pertama, pada saat di straight line, mobil pasti akan lebih cepat karena downforce-nya yang didapetin cuma sedikit. Tapi pada saat belok, tekanannya kan berkurang. Otomatis pada saat high speed corner, mobil pasti akan kurang gripnya. Makanya di F1 ada sistem DRS. Nah, biasanya DRS itu dibuka pada saat straight line, yang nyebabin downforce-nya nggak memberikan hambatan yang berarti untuk mengurangi kecepatan dari mobil F1 tersebut. Tapi pada saat area DRS itu udah berakhir, wing-nya akan seperti ini lagi, yang memberikan downforce yang maksimal pada saat melakukan high speed cornering. Setelah memberikan downforce yang cukup besar di belakang, masa depannya nggak dikasih? Kalau kita lihat F1, ada wing belakang, ada wing depan. Nah, di mobil balap pun bisa diadaptasi seperti itu. Biasanya ada yang membuat dengan sistem canard atau dengan sistem add-on, atau memang yang udah built-in dengan bumpernya. Nah, mobil ini di setup memang downforce-nya akan diberikan langsung melalui bumpernya. Kita lihat bumper depannya seperti apa. Kalau kita lihat di sini bentuk bumpernya juga udah ekstrim ya, dengan sudut-sudut yang tajam di sini, terus juga ada splitternya memang yang udah menyatu sama si bumper. Nah, di sini juga ada bagian ruang yang cukup besar. Ini biasanya akan ditempatkan ducting untuk mendinginkan mesin, begitu juga bagian pengereman. Nah, kita akan bahas tadi masalah untuk mengimbangi downforce di belakang. Kenapa ini dibikin bagian depannya seperti ini? Ini supaya juga memberikan downforce yang maksimal di bagian depan. Karena kalau cuma di bagian belakang doang, tentu mobil akan begini, akan jumping karena downforce-nya terlalu besar di depan. Tapi untuk mengimbangi downforce supaya mendapatkan center of gravity yang maksimal, tentu akan ditempatkan
aero kit lagi di bagian depan. Yang tadi gue bilang ada yang sistemnya dibikin dengan canard atau add-on yang ditempel. Ada juga yang memang langsung dibuat menjadi satu dengan bumpernya. Nah, dan nggak boleh sembarangan juga bikin. Ini kalau dijelasin panjang, gue juga bukan ahli fisika. Yang pasti kalau gue ngobrol-ngobrol sama ahlinya, ini udah pasti ada hitungannya. Berapa downforce di belakang dan di depan untuk mengejar keseimbangan dari center of gravity-nya. Jadi pada saat mobil melaju di straight line juga mobil akan mendapatkan downforce yang maksimal dari belakang maupun depan. Begitupun juga pada saat melakukan belokan supaya gripnya juga mendapatkan maksimal di bagian belakang ataupun depannya. Selanjutnya setelah men-setup downforce, yang gak kalah pentingnya juga adalah men-setup dari weight balance-nya atau kita bilang corner weight. Teman-teman bisa lihat pada saat kita nimbang mobil Vario, itu fungsinya untuk apa? Untuk kita mengejar corner weight-nya atau weight balance dari kendaraan ini. Karena dengan kita bisa men-setup weight balance-nya, ini akan menambahkan stability atau stabilitas dari mobil ini pada saat dibawa di dalam trek. Selanjutnya downforce sudah, weight balance sudah. Biasanya di trek kita akan melakukan wheel alignment. Kenapa gue bilang di dalam trek? Karena biasanya kita akan mencoba dulu di dalam trek mobilnya terasa seperti apa, baru wheel alignment itu kita lakukan. Walaupun memang ada defaultnya yang kita lakukan. Nah, biasanya mobil balap itu pasti akan dibuat chambernya minus atau ke dalam, miring kayak gini. Kenapa? Karena kalau kita lihat nih, kita bayangin kursi yang posisinya straight, rata kayak gini. Terus kita duduk, terus digoyang-goyangin. Ini pasti akan lebih cenderung buat limbung atau bisa terbalik. Tapi kalau kita buat posisinya ngangkang, tentu pasti pada saat melakukan belokan, ini akan menjadi lebih stabil lagi. Karena kenapa? Karena grip yang didapatkan itu akan lebih maksimal. Nih contoh, misalnya ini miring, ya kan? Terus mobilnya belok ke kanan, miringnya begini nih. Bannya yang mendapatkan grip akan lebih maksimal. Nah, sedangkan kalau posisi rata tentu pasti bannya akan seperti ini. Nah, apalagi kalau posisinya plus. Waduh, nggak tahu deh, tuh mobil pasti bakal understeering banget. Nah, selanjutnya setelah chamber kita set, biasanya mobil itu akan di set toe-nya. Sedikit toe yang dibuat keluar itu akan menambahkan respon yang baik terhadap steering angle. Selanjutnya setelah wheel alignment dilakukan, biasanya dalam trek itu kita akan mengukur tekanan ban pada saat ban dingin, ban panas berapa, supaya kita mengetahui pressure ideal pada saat di trek. Karena kenapa selalu dilakukan pengecekan berulang? Karena memang kondisi trek pun cuacanya pasti akan berubah-ubah. Surface temperaturnya juga pasti akan berubah-ubah. Makin panas aspalnya, makin cepat tekanan angin di dalam ban expand atau mengembang. Jadi supaya kita tahu berapa ideal pressure-nya pada saat kita melakukan balapan, selalu melakukan pengecekan angin berulang. Oke, tadi kita udah bahas satu-satu semuanya. Dan yang terakhir adalah mesin. Kenapa mesin gue bahas terakhir? Karena power is nothing without control. Jadi sebesar apapun mesinnya, kalau nggak bisa dikontrol percuma. Kalau kalian pikir untuk menang adalah dengan mesin yang kencang, kalian salah. Apalagi untuk kita balapan di track, touring, rally, atau apapun itu yang bersifat track, kalian nggak bisa ngandelin mesin doang. Yang pertama harus kalian andalin adalah handlingnya. Semakin baik handlingnya, semakin bagus lap time kalian. Nah, untuk mesin sendiri, tentunya kita udah menentukan mesinnya apa, disesuaikan dengan sasisnya. Kalau untuk balap super touring di Indonesia, ada beberapa kelas yang membolehkan untuk melakukan swap engine. Seperti mobil ini, basicnya adalah E36 dan dilakukan swap engine dengan menggunakan mesin M3. Nah, ini juga mesinnya udah proper, bahkan mendekati 400 horsepower. Gua rasa segitu aja video kali ini. Setelah semuanya di setup dengan sempurna, balik lagi ke pembalapnya. Jadi menurut gua balapan itu seperti segitiga. Pembalap ini ujungnya terakhir. Ada mobil, ada engineer. Semuanya harus bekerja dengan baik supaya berhasil menjadi juara. Dan nggak lupa, setelah kalian berusaha sebagaimanapun, kalau kalian nggak ada luck, percuma. Jadi
usahakan kalian tetap mendapatkan luck yang bagus. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga follow Instagram gua Ichan.99, KDR Tim 22, karena memang KDR Tim 21 sampai saat ini belum recover. Doakan supaya bisa recover lagi dan kita bisa meneruskan postingan-postingan yang sebelumnya supaya bisa memberikan konten-konten menarik buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.